Halo, kenalin nama gue Ginda. Hari ini gue mau nemenin lo di program baru dari NNC. Namanya Raina Kala. Diangkat dari sastra Sunda kuno yang memiliki arti fajar. Kenapa kita pilih nama ini? Karena kita pinginnya NNC bisa selalu memberikan inspirasi layaknya fajar di pagi hari. Dan di sini gue ditugasin untuk sharing-sharing tentang digital marketing. Jadi nanti lu bakal sharing-sharing bareng gua tentang apa sih itu digital, dari mulai apa sih itu digital marketing sampai ke bagaimana penerapan secara teknisnya dari digital marketing itu. Jadi, without further ado, let's get down to the topic. Oke, kita masuk ke topik pertama ya, yaitu tentang apa sih itu digital marketing, atau orang-orang kan sering menganggap bahwa apa yang mereka lakukan di sosmed atau di Facebook itu adalah bisnis online. Sebenarnya itu nggak salah, tapi kalau berbicara teknis, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah proses dari digital marketing gitu. Karena semua bisnis pun tanpa adanya marketing, ya it's hard. Jadi gue bakal jelasin ke lu semua apa sih digital marketing itu di episode kali ini. Oke, sebelum kita mulai ngebahas tentang apa itu digital marketing, pertama lu perlu tahu dulu nih, gue mau reminder aja sih sebenarnya bahwa marketing dan selling tuh beda. Karena banyak orang yang masih beranggapan bahwa selling dan marketing tuh sama-sama jualan gitu. Ya itu nggak salah, tapi kurang tepat. Karena selling itu bagian dari marketing gitu. Sebenarnya ya, selling itu adalah bagian dari marketing. Dan marketing sama selling tuh beda jauh. Nah, di sini bakal gue share kenapanya. Kita ambil logikanya gini aja deh ya. Ketika kamu bilang selling, itu kamu cuma bilang kayak, "Mas, beli ini dong 5 ribuan." Terus Mas bilang, "Oh ya, oke, boleh deh 5 ribu." Nah, itu proses selling gitu. Tapi dari proses sebuah bisnis tuh nggak cuma itu doang kan. Ada kayak ada kalanya lu masang iklan, ada kalanya lu juga perlu minta diliput sama media, atau ada kalanya lu perlu networking sama pengusaha-pengusaha lain, atau ada kalanya lu membangun sebuah fans yang mana menyukai produk-produk lu gitu. Nah, dari semua yang gue sebutin tadi, itu tuh bagian dari marketing gitu. Kayak milih iklan tadi kan, terus juga minta dipublikasiin, itu adalah bagiannya marketing. Dan tugasnya dari orang marketing adalah memikirkan semuanya itu gitu. Jadi kalau lu masih beranggapan bahwa marketing sama selling itu sama, gue perlu kasih tahu bahwa itu beda jauh. Tapi kalau misalkan selling dan marketing adalah satu bagian, ya itu benar. Selling sama marketing itu satu bagian gitu. Karena selling adalah bagian dari marketing. Kayak gitu. Nah, itu sedikit intermezzo aja sih dari gue ya. Yuk, mari kita mulai masuk ke materi utamanya. Apa itu digital marketing? Kalau misalnya tadi kita udah ngerekap tentang marketing dan selling, nah digital marketing itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya digital marketing tuh hanya pemindahan lokasi atau pemindahan platform aja. Kalau misalkan di sini kalau di sini lu yang pernah ikut atau pernah ikut seminar marketing, atau sekarang jurusan di kampusnya adalah orang marketing, pasti lu tahu deh. Kayak misalkan contohnya 4P, 7P, terus juga ada marketing mix dan sebagainya, lu pasti tahu. Atau mungkin buat yang belum tahu, 4P itu adalah marketing mix yang berisikan product place, promotion, sama price. Nah, itu tuh apa? Itu tuh adalah bagian dari marketing produk tuh ya, produk lu, place-nya yaitu tempat lu berjualannya di mana, promotionnya kayak gimana, dan juga price-nya berapa.
Itu adalah bagian dari marketing, dan itu adalah dasar-dasar di mana lu kalau mau berjualan produk. Nah, pada intinya digital marketing adalah pemindahan itu semua ke dunia digital. Kayak contohnya misalkan produk tetap sama ya, produk tetap sama, misalkan jualan sepatu. Terus place-nya kalau misalkan di marketing konvensional jualan di Cibaduyut misalkan. Kalau di digital marketing jadi diganti jadi jualan di Instagram. Terus untuk promotionnya kalau konvensional menggunakan pamflet ataupun ngiklan di koran, tapi kalau di digital itu diganti jadi menggunakan IG Ads atau endorsement. Terus price-nya itu sama aja, itu pricing itu tetap bagian dari lu sendiri yang nentuin itu pricing, mau dapat margin berapa, mau kayak gimana cara dapat marginnya, itu bebas gimana lo. Nah, itu sih secara singkatnya itu digital marketing itu adalah sama aja sama marketing konvensional kayak gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya gue mau share juga nih tentang dimana ada jenis-jenis apa aja sih dari digital marketing tuh. Nih, yang gue mau share ke lo ada 5 jenis. Yang pertama itu content marketing. Yang keduanya adalah sosial media. Yang ketiganya adalah website. Yang keempatnya adalah email marketing. Dan yang kelimanya adalah advertising. Apa sih masing-masing dari itu? Gue bakal jelasin itu di episode selanjutnya. But kalau lu penasaran, gue jelasin sedikit deh. Nah, untuk content marketing itu apa? Intinya content marketing itu kita membuat sebuah konten yang bermanfaat yang dimana membuat audiens kita betah untuk berada di platform itu. Misalkan kalau di IG kita bikin sebuah karosel di mana orang-orang jadi betah nih ngeliatin karosel kita, atau dia akhirnya jadi malas scrolling terus di IG kita. Itu untuk content marketing. Kalau sosial media itu kita memanfaatkan semua sosial yang ada untuk melakukan kegiatan marketing. Dari mulai Facebook, IG, sampai ke TikTok pun itu bisa dijadikan bahan marketing. Hanya saja setiap platform memiliki warganya masing-masing, yang dimana setiap warganya memiliki personal yang berbeda-beda. Contoh dikitnya, warga Facebook sama warga IG itu bedanya di mana warga Facebook lebih suka diceritain, dalam artian mereka suka copywriting yang panjang, copywriting yang bagus, intinya mereka diceritain deh gitu. Tapi kalau warga IG mereka kurang suka diceritain, mereka lebih sukanya lihat visual, kayak dikasih video, dikasih carousel, feeds carousel dan lain sebagainya. Pokoknya visual banget deh anak warga Instagram tuh. Nah, terus ada lagi website, email marketing, sama advertising. Website kurang lebih sama kayak konten sama kayak di sosial media, hanya saja itu platform pribadi punya brand tersebut gitu. Yang dimana kalau orang masuk ke situ nggak akan dicampur sama informasi lain, hanya ada informasi mengenai produk tersebut. Nah, gimana caranya fungsinya website di website marketing ini adalah gimana caranya kita bikin orang-orang yang udah datang ke website kita betah dan akhirnya terdorong untuk membeli gitu. Nah, gimana caranya ya itu nanti kita jelasin di episode selanjutnya ya. Yang terakhir ada advertising. Advertising itu bisa apa aja sih? Ada Google Ads, ada FB IG Ads dan lain sebagainya. Lalu cara pemakaiannya ya itu beda-beda. Ada yang nanti nyambungnya ke website, ada yang nyambungnya ke sosial media dan lain-lainnya. Pokoknya ada banyak jenis advertising. Dan yang jelas salah satu ciri utama dari advertising itu apa? Ciri utamanya adalah bahwa lu harus bayar. Kan nggak ada ya advertising yang nggak bayar. Kalau ada yang nggak bayar ya itu berarti alhamdulillah aja berarti. Nah, dari semua itu, dari kelima itu yang udah gue sebutin, hal yang paling penting dan paling perlu lu pahami benar-benar adalah tentang cara membuat sebuah konten. Gimana caranya buat sebuah konten? Karena dari kelima tersebut, tanpa adanya konten yang berkualitas, itu hanya akan buang-buang waktu karena growth-nya tidak akan signifikan. Karena orang pingin dibikin betah.
Atau mungkin kalau kata mentor gue sih, orang tuh nggak suka dijualin, tapi anehnya orang sering belanja kayak gitu. Jadi kita nggak boleh kelihatan berjualan, tapi kita harus pelan-pelan sampai orang itu mau beli kayak gitu. Nah, udah sampai tahap akhir nih. Sebelum gue tutup ini, gue mau nge-recap dulu apa yang udah kita share dari tadi awal sampai akhir. Pertama tadi kita udah share tentang perbedaan dari marketing dan juga selling. Udah gitu juga gue udah sharing juga tentang apa sih digital marketing dan kayak gimana sih digital marketing gitu. Dan lalu gue juga udah share tentang dimana kita bisa atau jenis-jenis apa saja dari digital marketing. Dan yang terakhir gue juga mau reminder lagi sekali lagi bahwa konten itu adalah yang paling penting dari semuanya. Oh ya, by the way, semua share ini didapat dari NNC dan NNC. Gue mau iklan sedikit ya tentang NNC. Apa sih itu NNC? NNC itu adalah sebuah digital agency yang mana bisa bantuin lo buat bikin konten dan juga advertising di dunia digital gitu, baik melalui di website, sosial media dan sebagainya. Dan konten yang kita buat pun gak sebatas hanya di website, tapi sosial media juga kita bisa bantuin lo buat menciptakan sebuah konten yang berkualitas dan yang nantinya akan meningkatkan traffic dan interaksi lo, yang diharapkan bisa mendorong penjualan lo gitu bro. Nah, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue share hari ini. Kalau lo punya pertanyaan mengenai digital marketing atau lo punya keresahan sih, gue pingin tahu tentang apa gitu, gue pingin tahu tentang sosial media, gue pingin tahu tentang caranya berjualan di Instagram dan lain sebagainya, komen aja ya di bawah. Nanti bakal gue sama tim bantu untuk cari solusinya. Atau misalnya kalau perlu bahkan kita bakal hubungin langsung untuk konsultasi secara one on one gitu. Pokoknya sama kita bakal dibantu sebisa mungkin deh gitu. Gitu ya, gue harap kalian semua mengerti dari apa yang udah gue share hari ini. Gue Ginda, sign out. Thanks for listening and have a nice day. Bye-bye.